Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Rifki Mariska. Dan di video kali ini aku bakal sedikit sharing atau memberikan informasi kepada teman-teman sekalian apa sih yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah mendaftar SNPTN tahun 2022. Hal pertama yang harus teman-teman lakuin ketika teman-teman sudah mendaftar SNPTN yaitu berdoa. Nah, teman-teman kan udah berjuang tuh dari semester 1 sampai dengan semester 5 untuk mendapatkan SNPTN. Teman-teman tinggal berdoa, apapun hasilnya teman-teman berdoa gitu sama Allah, minta diluluskan, minta dimudahkan gitu ya untuk pendaftaran SNPTN tahun 2022. Hal yang kedua yaitu belajar UTBK. Kenapa sih masih harus belajar? Sedangkan aku kan udah melampaui itu ya faktor-faktor yang ada di YouTube, faktor-faktor yang udah aku dapat dari sumber-sumber banyak gitu ya. Kan aku udah ikutin seleksi rapot gitu ya, analisis rapot gitu ya, dan hasilnya pun hijau gitu ya. Nah, jadi kenapa kalian harus belajar UTBK? Karena di UTBK itu kita nggak tahu guys, penilaian UTBK itu bagaimana. Detail penilaian UTBK itu nggak tahu. Yang kita dengar, yang kita tonton, faktor-faktor gitu, masih aja ada siswa yang udah melampaui gitu ya, udah memenuhi faktor-faktor yang dijelaskan gitu ya, mungkin di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Namun dia masih aja nggak keterima di SNPTN. Jadi faktor-faktor tersebut ya nggak sepenuhnya benar gitu ya. Kita kan nggak tahu. Jadi nggak tahu bagaimana pihak yang menyeleksi sistem kelulusan SNPTN tersebut. Ada yang biasa aja, yang nilai rapotnya ada yang turun naik, yang gak bisa sertifikat, itu masih lolos. Namun ada juga yang udah melampaui banget, dia udah pede banget dan gak belajar UTBK, dia gak lolos itu. Nah, jadi itu teman-teman. Ada juga yang namanya sistem daftar lupakan. Banyak banget yang menyarankan itu. Ketika teman-teman sudah daftar SNPTN, lupakan gitu ya. Karena mengapa? Karena UTBK SNPTN itu seperti bonus kata orang-orang gitu ya. Nah, ya kenapa bonus? Karena itu tadi ada yang biasa aja lolos, ada yang udah tinggi banget dan udah pede banget dan anggapan orang-orang lolos malah nggak lolos gitu ya. Maka teman-teman tetap harus ada plan B ya teman-teman untuk seleksi SNPTN ini ya teman-teman. Jangan menunggu pengumuman terlebih dahulu baru mau belajar. Karena aku udah banyak banget ngomong bahwa UTBK itu nggak bisa kita belajar dalam satu malam. SKS nggak ada dalam UTBK teman-teman. Bahkan yang udah belajar dari 1 tahun sebelumnya pun masih nggak lolos kadang. Apalagi teman-teman yang ingin belajar hanya dalam satu malam. Nggak bisa teman-teman. Karena UTBK itu menurut aku itu susah ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita belajar dalam waktu 1 malam, dalam waktu 1 minggu gitu nggak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus mempersiapkan UTBK karena SNPTN kita nggak tahu bagaimana ya teman-teman, dan penilaiannya pun kita nggak tahu detailnya bagaimana itu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk apa yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman sudah mendaftar SNPTN. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika ada informasi lain, silakan teman-teman sharing kepada teman-teman lainnya. Semoga kebaikan teman-teman itu dibalas dengan kelulusan teman-teman di SNPTN. Oke, bye-bye.